tangan lagi biar lebih semangat belajarnya biar gerak badan kita nggak ngantuk ya semuanya ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema jangan takut apapun, kita punya Allah. Nanti kita bahas lagi ya, ada tayangan dulu nih yang aku kasih lihat dulu ya untuk jamaah yang ada di rumah. Dulu viral berdoa minta fulus di depan Ka'bah, sekarang begini nasibnya. Ini dia tayangannya, silahkan. Jemaah tersebut hanya mengulang-ulang kata fulus yang dalam bahasa Arab berarti uang. Fulus, 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 Allah fulus, kata jemaah tersebut sambil kedua tangan yang mengadah ke atas. Bahkan doanya juga mengusik seseorang di sebelahnya yang juga tengah beribadah. Diketahui orang itu mengingatkan agar jemaah tersebut meminta dimasukkan surga, tidak melulu minta uang. Akan tetapi nasihat orang tersebut tak digubris. Jemaah itu tetap kukuh berdoa minta uang. Aksi jemaah berdoa depan Ka'bah minta fulus kepada Allah ini pun viral. Kini 2 tahun berlalu, sebuah video diklaim memperlihatkan perubahan nasib jemaah tersebut. Lama tak ada kabar, jemaah belakangan diketahui bernama Mustafa itu sudah jadi kaya raya. Dalam akun TikTok, pria asal Nigeria memperlihatkan kehidupannya yang mewah. Mustafa sekarang jadi pengusaha yang sukses dan sering pergi umrah ke Mekah. Boleh dicoba gak sih kayak gitu? Boleh dong. Boleh ya? Bukan masalah doanya, tapi kita lihat di mana dia meminta. Oh, Bukan masalah dia minta ya. apanya, tapi kita lihat ketulusannya, dia tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengandalkan yang lain. Berarti kalau sesusah apapun hidup kita, nanti tuh Allah pasti akan datangkan bantuan tuh di saat yang gak disangka-sangka gitu ya. Oh iya dong. Atau mungkin pada saat lagi kepepet gitu bantuan datang gitu Ustaz. Aduh, mohon penjelasannya Ustaz. Baik, saudara tabe guruku Habib Muhammad, tabe guru kami Ustaz Bani, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membagikan rezeki bagi seluruh hambanya. Maka sambungan hadis yang kita pelajari di pagi hari yang mulia ini, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyampaikan kepada kita semua, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, innani sesungguhnya aku lam ansa tidak pernah lupa man asani orang-orang yang telah bermaksiat kepadaku. Aku tidak pernah lupa nasib mereka. Fakaifa man ata'ani. Lalu kata Allah, bagaimana mungkin aku bisa lupa kepada mereka yang taat kepadaku. Kalau yang bermaksiat saja masih kubagikan rezeki kepada mereka. Wa ana rabbun rahimun. Bagaimana dengan yang taat kepadaku sedangkan aku adalah Tuhan yang maha penyayang. Kalau rahmannya Allah dibagikan kepada seluruh makhluknya, maka Allah juga punya sifat Ar-Rahim yang dibagikan khusus hanya bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat tadi, dari ayat sebelumnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar, solusi dari setiap permasalahannya. Mungkin kalau kita lihat urusan duniawi memang kelihatannya dari mata manusia tidak bahagia. Siapa yang bisa menyangka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ibunda Aisyah, wahai Aisyah, apa yang paling engkau ingat, sesuatu yang engkau ingat momen-momenmu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata ibunda Aisyah sambil meneteskan air mata, saya mengingat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah 40 hari 40 malam tidak ada di rumah kami makanan kecuali kurma dan air putih. Akan tetapi baginda Nabi SAW ketika bertemu dengan orang-orang tetap memberikan senyuman indahnya, senyuman sumringahnya. Seakan-akan itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin sebahagian orang makanan berlimpah di rumahnya, belum habis berasnya udah belanja bulanan lagi. Tapi apakah dia bahagia? Belum tentu. Maka mari kita lihat dengan kacamata iman. Kalau kita lihat duniawi, banyak yang lebih kaya, banyak yang lebih mewah hidupnya daripada Rasulullah SAW. Tapi kita semua sepakat
bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling bahagia baik di dunia ataupun di akhirat. Meskipun secara ukuran manusia mungkin hidupnya sederhana, mungkin tidak punya makanan, pakaian yang dipakai meninggal dunia ada tambalannya, tapi kita sepakat bahwa Rasulullah itu bahagia. Tidak ada yang berani mengatakan Rasulullah tidak bahagia. Ya. Rasulullah itu manusia adalah yang paling bahagia. Meskipun kelihatannya tidak tercukupi ataupun sederhana sekali hidupnya, tapi beliau bahagia. Kenapa? Karena ada Allah bersamanya. Masya Allah, tadi saya bilang yang bermaksiat aja Allah perhatikan, apalagi yang bertakwa gitu ya. Allahu Akbar. Dan itu janjinya Allah Ada Subhanahu itu wa janjinya taala. Allah. Aku tapi mau nyoba juga kayak tadi. Fulus. Oh, cobain aja. Tiba-tiba Tapi- datang nanti Tapi sambil kita harus nyanyi. baik Abi. sangka kalau dia minta fulus mungkin setelah minta surga, setelah minta Oh, amal karena soleh. itu tayangannya Di dulu tayangannya ya. doang. Oh, yaudah, Masya Allah. Terima kasih Siap. Ustaz. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Oke, yang dari Bandung yang datang ke studio aku kasih kesempatan lagi untuk tanya ya. Yuk masuk lagi ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Oh, langsung yang pertama. Yang lain terlambat. Oke, sebelum telat. Ibu silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mega dari Majelis Talim Al-Furqon, Rancamanyar, Bandung Selatan. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Mega. Mau izin bertanya pada Ustadz Bani. Ustadz Bani, boleh. Pak Ustadz, kita itu udah merasa ikhlas, tawakal, sama berpasrah pada Allah. Tapi kita sendiri belum ngerasain timbal baliknya. Belum ngerasain dari Allah sesuai apa yang kita inginkan. Gitu. Apakah diri kita yang salah atau Allah memberi dengan cara yang lain yang tidak kita sadari. Terima kasih Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mega sudah bertanya. Silakan duduk kembali. Bagus pertanyaannya Ustadz. Bagus pertanyaan. Katanya minta pencerahan Ustadz. Minta pencerahan. Ya, silakan Ustadz. Masya Allah. Izin guru kami Habib Muhammad Syahab dan Ustadz Syam, Mas Soni serta guru-guru kami dimanapun berada. Setiap kita ketika meminta pertolongan kepada Allah, yakin dulu Allah pasti tolong. Maka itu yang mesti kita hadirkan. Ketika berdoa, meminta harus ada keyakinan dulu. Karena kalau orang gak yakin, jadi setengah-setengah. Kira-kira dapat apa enggak ini ya? Mesti apa enggak ya? Kalau yakin Allah kasih, termasuk tadi fulus. Dia yakin dapat tuh fulus tuh, duit tuh. Saya punya kawan di Mekah dulu lagi wukuf di Arafah, dia ya Allah berikan aku jodoh ya Allah supaya aku bisa menjaga kehormatanku. Kalau bisa secantik yang yang ini ya Allah. Enggak jadi deh, yang ini aja deh. Waduh. Masya Allah, begitu pulang dapat jodoh seperti yang diminta itu. Masya Allah. Aduh, kita Yang mau penting doa di yakin sini tuh. Ustadz Bani tua semua yang mau ditunjuk. Dalam surat Ali Imran ayat 160 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Kalau Allah sudah nolong kalian, gak ada yang bisa itu mencegah pertolongan Allah itu datang. Kalau Allah sudah mau kasih, gak akan ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah sudah meninggalkan kita, menghinakan kita, biar kata sejuta manusia ingin nolong kita, gak bakal bisa. Maka bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yad'u bida'watin." Tidaklah seorang muslim ketika dia minta kepada Allah, selama permohonannya itu doanya tidak ada unsur memutus silaturahim, tidak ada unsur dosa, maka Allah pasti akan beri permintaannya dengan salah satu dari 3 bentuk. Yang pertama, an yu'ajjilallahu lahu fid dunya. Allah kasih kontan cash di dunia ini. Yang kedua, bisa jadi Allah tidak berikan dalam bentuk yang dia minta, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tabungan nanti di akhirat. Ya Allah, begitu di akhirat, kok bisa aku dapat surga begitu indah? Apa amalan spesial yang aku minta, yang aku lakukan sehingga engkau berikan aku surga yang begitu indah ini ya Allah? Kata Allah, nggak ada amalan yang spesial. Terus kenapa kau berikan nikmat begitu besar ya Allah? Kamu dulu setiap hari minta rumah kan? Iya ya Allah, dapat nggak? Sampai meninggal jadi kontraktor ulung ya Allah. Apa itu? Ngontrak aja. Tapi kau tetap berdoa dan meminta kepadaku. Sekarang ini aku berikan kepadamu rumah itu.
Atau yang ketiga boleh jadi Allah berikan dalam bentuk yang lain. Apa itu? Allah hindarkan kita dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Yang kalau kita kena musibah itu, na'udzubillah min dzalik, nilainya boleh jadi setara dengan apa yang kita minta. Jadi yakin semua kalau sudah bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan kasih, Allah pasti akan beri. Meskipun tadi yang pertama Allah bisa berikan dalam bentuk cash di dunia ini, cuman bukan dalam kalkulasi kita. Kalau kita maunya mintanya sekarang, dikasihnya besok itu. Dan yang kedua, Allah seringkali memberikan kepada kita apa yang kita minta bukan langsung pada apa yang kita minta, tapi wasilahnya, asbabnya. Kita mintanya rezeki yang didatangkan oleh Allah, Habib Muhammad. Rupanya Habib Muhammad mau minjemin duit. Datang rezekinya di situ. Masya Allah. Kita minta rezeki, minta kesehatan, Allah berikan kepada kita jalan ketemu dokter. Begitu seterusnya. Masya Itu yang Allah. sering buat kita nggak sabar. Lama bener katanya. Gitu. Pokoknya sebenarnya akan ada yang dikasih, cuma mungkin gak sesuai apa yang kita minta Tidak gitu ya. langsung benar. Masya Allah. Allah alam bisawab. Terima kasih Ustadz Bani, tepuk Iya. tangannya dong, Masya Allah. Jadi ibu kalau minta jangan ke ibu sebelahnya, ke Habib Muhammad. Masya Allah. Bu, apa Habib? Gak bisa ngomong. Oke, mic-nya boleh diminta. Terima kasih ya. Tadi sebelah sini sudah nanya terus, sekarang sebelah sini. Oh ini nih, laki-laki paling ganteng di jamaah ini. Karena cuma satu. Silahkan berdiri Pak. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Rijal Burhanuddin dari Majelis Taklim Nurul Huda Cicangkudu Kabupaten Bandung. Tepuk tangannya atuh untuk Pak Asep. Mau nanya apa Pak Izin Kasep? bertanya kepada Habib Muhammad Syahab. Oh Boleh. siap, giliran saya cowok bagiannya. Tadi katanya nggak mau ibu-ibu yang di sini, katanya berumur semua. Tuh. Siap. Ini bagaimana Habibana hukumnya kita mengikuti kemauan seseorang karena dasar kita takut kepada dia. Misalkan kita diancam mau dicelakain. Atau diancam karena aib kita mau dibuka, dibongkar gitu. Baik. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diikutin Masya Allah. siapa sih? Enggak ya, silakan duduk. Habib izin dulu, silakan jawab Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disampaikan Masya Allah sama guru-guru kita, Ustadz Bani, Ustadz Syam. Takut itu manusiawi. Salah satu contoh misalnya. Ketika terjadi pada Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika tongkat penyihir Fir'aun, ketika dilemparkan oleh penyihir Fir'aun itu ular. Dalam satu sejarah itu sampai Nabi Musa itu mundur karena takut sama ular tersebut. Ya, takut dengan ular tersebut. Lantas apakah ketika Nabi Musa takut, seorang nabi, ketika Nabi Musa takut kepada ular tersebut, apakah menghilangkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Jadi, tidak menghilangkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika Covid ya. Kita takut dengan virus tersebut, menghindari apabila terjadi melakukan tersebut kita mendapatkan penyakit tersebut. Apakah ketika kita menghindar dan dari virus tersebut menghilangkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Satu contoh lagi, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ganteng enggak, Bu? Ganteng enggak? Ganteng enggak? Habib ganteng ya? Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu ketika dia di penjara, dia pesan sama orang yang singkat cerita sejarahnya itu, dia berpesan kepada orang yang takwil mimpinya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf berpesan sama orang tersebut. Dia katakan, sampaikan kepada raja bahwa aku ini tidak bersalah. Apakah ketika Nabi Yusuf berwasilah sama orang tersebut kemudian menghilangkan takutnya Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Walaupun perkataan tersebut disesali oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi kalau dikatakan seseorang takut kepada manusia dengan ancaman boleh, tapi dengan syarat. Dengan syarat dia pertama, dia takut dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dia tidak bisa menghindari ancaman orang tersebut. Dengan bermacam-macam itu dia tidak bisa. Ketiga, ini namanya syarat daripada orang yang diancam. Namanya dalam bahasa Arab itu tahdid ya. Tahdid itu orang yang mengancam.
Orang yang mengancam ini ketika kita agak sedikit takut atau was-was. Kalau kau tidak melakukan ini, maka kau akan aku sebarkan aibnya. Pertama, kenapa kita punya aib yang dosa ini? Ini berarti Allah uji, Allah tegar. Kenapa kau berbuat dosa seperti itu? Sehingga sebelum aibnya dibuka di akhirat, Allah bukakan di dunia. Jadi di situ ada mawas dirinya. Kenapa nih orang ini mengancam? Oh, berarti memang saya yang salah. Saya melakukan dosa. Sampai Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan ittaqillah anta syubba syaitan wa anta sadiquhu fissir. Takutlah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah anta syubba syaitan, kau celah-celah setan, wa anta sadiquhu fissir. Tapi kita teman akrabnya syaitan dalam kesendirian. Nah, ketika kita berbuat maksiat diketahui sama orang, sampai orang mengancam kita, kalau kau tidak melakukan seperti ini maka kau aku sebarkan. Berarti sebenarnya itu dosa kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan buat diri kita juga Peringatan ternyata juga ya. buat kita. Intinya kalau memang apa yang disuruh sama dia itu sampai melakukan suatu kemusyrikan, tidak boleh. Ya. Tanggung sebabnya, sebarkan saja aibku karena aku hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih Habib untuk Sama-sama. penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Pak Asep sudah bertanya ya. Masya Allah Bu, jangan mengancam. Tidak baik. Itu 1, 2, 3. Oke. Ibu aja nanya. Silakan berdiri Bu. Jangan takut sama saya. Iya. Assalamualaikum Udah jinak. warahmatullahi Katanya udah jinak. wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ya. saya Cucu dari MT Nurul Huda Bandung. Oh Ibu cucunya MT Nurul Huda. Pengajiannya Oh. Itu namanya Son, itu namanya Oh cucu. namanya cucu. Jadi nama cucunya ibu. Dari, oh bukan kira cucunya MT Nurul Huda. Bukan. Cucu dari MT Nurul Huda. Ya, ya. betul. Terus? Mau bertanya sama Pak Ustadz Bani. Ya. Boleh. Begini Pak Ustadz, kan sekarang ini sering kita lihat tentang pelecehan terhadap anak-anak dan pembulian ya Pak Ustadz. Nah kan anak kita tuh tidak selamanya dekat dengan kita 24 jam. Nah gimana caranya untuk supaya Allah itu dekat dengan anak kita, solusinya gimana? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, solasinya gimana? Solusinya. Solusinya, ya. Ya udah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Cucu ya. Salam buat ya. Terima kasih Ustaz Bani, silakan dijawab. Masya Allah, terima kasih Bu Cucu. Ini pertanyaan kita semua sebagai orang tua. Khawatir, takut yang punya anak, bener nggak? Ya, jamaah yang di rumah juga khawatir, takut nggak bisa ngawasin anak 24 jam. Di sekolah bisa jadi pembulian dan seterusnya ya, nauzubillah min dzalik. Bagaimana sih solusinya supaya Allah jaga? Kalau kita buka Quran, pertama, jadilah kita orang tua yang soleh. Kalau kita orang tua yang soleh, Allah jaga kita dan anak cucu kita. Ketika surat Al-A'raf ayat 169 Allah berfirman, Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan Alkitab. Wa huwa yatawallas salihin. Allah akan menjaga orang soleh. Kata Imam Qurtubi, yang dijaga bukan kita yang soleh saja. Anak cucu kita sampai 7 turunan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sa'id bin Musayyib itu ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, wallahi la azidanna fi salati min ajlika raja'an an uhfazu fika. Saya tambahin sholat sunnah saya semakin banyak. Kenapa Pak? Kata anaknya, saya berharap dengan tambahan ibadah saya, Allah berikan penjagaan buatmu. Seketika saya tidak berada di sampingmu. Satu. Yang kedua, kita doakan. Jangan lupa, Nabi Ibrahim alaihissalam begitu meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam, ini boleh dicatat, boleh dihafal. Di surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dar'in 'inda baitikal muharram. Pertama, Rabbana liyuqimus shalah.
Yang kedua, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Yang ketiga, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, saya berdoa semoga anak saya ini dimanapun dia berada, dia tetap rajin sholat, tidak ninggalin sholat. Yang kedua, jadikan hati orang yang ada di sekitarnya seneng sama dia, sayang sama dia. Jangan sampai pada zolim, pada jahat, pada ngebully. Dan yang terakhir, mudahkan rezekinya. 3 ini tuh. Dalam surat Ibrahim, ayat berapa Bu? Berapa? Ayat berapa Bu? Ayat Tahu 30. ayat berapa ya? Pintar. Nah, jamaah yang di rumah ayat 37. Catat dan dihafalkan. Semoga Allah jaga lindungi anak-anak kita semua dimanapun mereka berada. 30 katanya. 30. 37. Ya Allah, Masya Allah, terima kasih Ustaz Bani Sama-sama. penjelasannya. Allah alam bisawab. Terima kasih terjawab ya Ibu ya. Saya bingung jadi manggil Ibu apa cucu nih jadinya. Bu, silakan Bu, boleh bertanya Bu. Silakan berdiri, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Idah dari Majelis Talim Nurul Huda Kabupaten Bandung. Izin bertanya kepada Ustadz Syam. Siap Ibu. Pak Ustadz, sekarang ini banyak orang yang takut mengatakan hal yang benar karena diancam, bahkan ada yang sampai meninggal karena disantet. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana agar saya bisa mengatakan hal yang benar walaupun nyawa taruhannya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya curiga ya. Apa itu? Jamaah ini sering banget diancam nih. Ya, tadi Jamaah yang di diancam. sini nih. Ya, yang Oh. itu enggak? Itu enggak. Oh ini. Aduh. Ini. Takutnya gitu. Jangan nuduh Enggak, orang enggak, dong. ya. Tapi guru kami Muhammad, Silakan jawab, Ustaz Bani, Mas Tony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Salah satu perintah Allah yang berkaitan dengan ketakwaan adalah mengucapkan perkataan yang benar, yang jujur, yang tidak ada lagi keraguan-raguan di dalamnya. Maka kalau ingin meningkatkan ketakwaan kepada Allah, usahakanlah menjadi pribadi yang jujur. Bagaimana kalau mendapat ancaman, disantetkah, diguna-gunakah, dicelakailah, maka kalau dia berkaitan dengan fisik, maka boleh kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Saya mendapat ancaman ini segala macam, minta perlindungan kepada pihak yang berwajib. Tapi kalau sudah berurusan dengan gaib-gaib, maka kata Allah dalam Al-Quran, kalau engkau jujur, yuslih lakum a'malakum, diperbaiki urusan kalian. Kalau dia punya santet, dia punya sesuatu yang gaib, ada Allah yang maha gaib, ada Allah yang mengendalikan dan menguasai yang gaib-gaib itu. Tidak ada yang bisa terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha melindungi, apalagi yang mau disampaikan adalah kebenaran. Subhanallah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang jujur bukan hanya dilindungi, orang yang jujur bukan hanya diperbaiki urusannya, tapi orang yang jujur itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya wa may yuti'illaha wa rasulah, harus dia menjadi orang yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Wallahu taala alam. Kuncinya dipegang dulu, taat dulu ya Taat Ustaz dulu ya. sama Allah, sama Rasulnya, biar kejujurannya juga dipercaya. Wah, ini orang taat, orang soleh nih. Masya Allah, terima kasih Siap, Ustaz Syam. sama-sama. Terjawab semua pertanyaannya ya. Alhamdulillah. Lillah. Awis ini nih ada amalan nih sama doa nih. Biar bantuan Allah segera datang. Insya Allah. Caranya gimana nih? Jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah ya. Gak lama kok. Jamaah wa jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.